Kalau yang kita nilai saja ribut, kayak Habib antar Habib kan, orang yang seharusnya tidak seperti itu. Yang kita tahu pasti paham kan tentang agama gitu, tapi mereka aja ribut. Nah, bagaimana yang nggak paham? Iya. Abdul Somad ulama yang patuh dengan aturan agamanya. Ya, jadi makanya cara menyampaikannya seperti itu gitu. Sekali lagi wujud kepatuhan terhadap Islam. Sebenarnya sepahit apapun yang diomongin orang, atau sejelek apapun yang diomongin orang, kalau pribadi kita nih positif, pasti ada nilainya. Oke. Misalkan ada berita buruk, nah kita ini orang yang baik, pasti berpikirnya gini, aku nggak mau kayak gitu. Kalau yang pribadinya, nah kalau pribadinya jahat, sekalipun mendengar hal baik, pokoknya jahat aja. Pasti ada buruknya aja, pasti salah terus. Capek lah ya. Jadi di mataku, Ahmad Dhani, Rhoma Irama, siapa lagi? Reza Rahardian kalau aktor. Ya. Pak Erick Thohir. Kalau ulama, Ustadz Abdul Somad. Itu orang-orang yang tidak biasa menurutku. Soal apapun niat mereka, nah itu bukan urusanku. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Aku tidak suka melihat hal jelek itu. Hal jelek aja. Tapi sekali lagi, Rhoma Irama, Ahmad Dhani, Reza Rahardian, siapa lagi? Sekarang Ustadz Abdul Somad, Erick Thohir, itu orang-orang yang something menurutku. Orang-orang yang tidak seperti kebanyakan orang. Soal nanti apakah mereka terlalu ekstrim, apakah mereka dianggap terlalu tegas, itu tergantung sudut pandang masing-masing. Pokoknya di sudut pandang ini, siapa yang kulihat tidak biasa kan ku bahas banyak. Karena orang tidak biasa itu minoritas. Betul. Orang biasa itu mayoritas. Gitu. Nah, nanti besok ke depan bahas siapa, pokoknya orang-orang something lah. Suka atau tidak suka penonton terserah. Kan tergantung sudut pandang. Kalau ada yang tidak suka, silakan. Silakan. Hak gitu. Tuh. Kalau kita ini pribadi yang baik, gini, kalau pribadi yang baik tuh, musik, kita sukanya dangdut, genre dangdut kita sukanya. Tapi genre lain kita hormati, kita hargai, nah itu orang baik tuh. Tapi kalau orang jahat, dia sukanya rock, musik rock, musik lain tuh salah semua. Nah itu tanda orang jahat tuh. Kalau orang baik tuh tidak. Dominannya dia suka blues. Tapi musik lain dia hormati.
Dia tidak melarang orang untuk menyukai jenis musik lain. Tapi orang yang jahat itu diakui atau tidak. Ketika dia suka satu hal, hal lainnya tuh jahat semua di matanya. Salah Nah, pokoknya. itu perlu diulang itu kalimat itu. Jadi misalkan ada pertanyaan begini. Tanda-tanda orang baik. Nah, Apakah tanda apakah lucu tanda ya? ya, apakah tanda Apakah tanda-tanda orang baik nih? Nah, tanda-tanda orang baik itu ketika dia menyukai satu hal, hal lainnya dia hormati, dia hargai dan tidak melarang orang lain untuk menyukai hal lain itu. Nah, tanda-tanda orang jahat itu ketika dia suka satu hal, hal lainnya itu jahat semua, salah semua, dan dia ngajak orang untuk tidak menyukai hal lain itu. Itu tanda-tanda orangnya. Tanda-tanda orang jahat. Contohnya agama. Agama itu kan soal keyakinan. Keyakinan itu kembali ke pribadi masing-masing. Makanya ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan gitu. Sekali lagi ku ucapkan. Tanda orang baik itu ketika dia suka sesuatu, sesuatu yang lainnya itu dia hormati, dia hargai. Dan dia tidak mengajak orang untuk membenci sesuatu yang lain itu. Orang jahat itu ketika dia menyukai sesuatu, sesuatu yang lainnya itu jahat semua, nggak bagus. Bahkan dibenci. Dan dia mengajak orang untuk membenci sesuatu yang lain itu. Itu harus diingat itu. Sama seperti misalkan Ustadz. Ada yang suka AA game misalnya. Tapi Ustadz-Ustadz lain itu dia hormati, dia hargai. Dan dia tidak mengajak orang untuk membenci Ustadz lain. Nah, kalau orang jahat itu, dia suka AA game. Ustadz AA game yang dia sukai. Nah, Ustadz-Ustadz lain itu dia jelek-jelekin, nggak udah-udah. Dan mengajak orang untuk membencinya. Nah, itu tanda orang baik dan jahat. Diakui atau tidak. Pokoknya ketika dia suka A, yang lain itu salah semua. Jadi poin penting dari pembahasan terhadap Ustadz Abdul Somad adalah bagiku pribadi yang mesti ku apresiasi satu, Ustadz Abdul Somad masih muda dan dia benar-benar berilmu di bidangnya. Yang kedua, kalaupun dia dianggap ekstrim, menurutku karena bentuk kepatuhannya dia terhadap agama yang dia anut. Yang ketiga, pribadi yang berhati lembut menurutku. Yang keempat, intelek, cerdas banget. Intinya dia pribadi yang tidak biasa. Itu aja. Nggak usah banyak kita bahas. Karena memang tidak banyak. Nah, terlepas nanti dia Pak Ustadz tuh mau seperti apa ya, positif aja lah. Jangan pokoknya jangan jadi pribadi yang penuh kebencian lah. Kita ini banyak banget pribadi yang penuh kebencian. Makanya tiap hari kita dengar kasus ini tak sudah. Hal baik hilang diberitakan. Banyak pula yang nonton berita-berita buruk tuh. Jadi itulah yang laku. Makin senang akhirnya. Aduh. Itu aja Gi, nggak usah panjang-panjang.
Oke. Dengan segala hormat, saya ucapkan ke Ustadz Abu Somad. Menurutku Pak Ustadz salah satu hamba Tuhan yang tidak biasa. Semoga selalu dalam tuntunannya. Semoga selalu dilindungi. Semoga selalu jadi rahmat buat alam ini. Sehat selalu. Dituntun dimanapun berada. Mohon maaf lahir batin atas seluruh apa yang dibahas. Karena tidak ada niat apapun, hanya bentuk apresiasi atas keberanian, ketegasan. Karena benar-benar berilmu di bidangnya menurutku. Dan salah satu pribadi yang berhati lembut menurutku. Makanya tertarik untuk kubahas. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya secara lahir batin atas apa yang ku sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.